Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan dan indeks harga saham gabungan berbalik arah setelah sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini pasca rilis data PDB kuartal ketiga di 2022 di angka 5,72% secara year on year. Yang cukup menarik adalah saham-saham yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan kembali datang dari sektor energi, tampaknya emiten pertambangan batubara dan juga emiten tambang logam dan mineral mentah bahu-membahu menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan bagaimana review dan juga proyeksi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval, inilah IDX Succession Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini akhirnya ditutup di zona hijau pemirsa dan mengalami penguatan yang signifikan dan indeks harga saham gabungan kembali menembus ke level 7.100-an. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 7.045.527. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.011.564. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, terutama pasca rilis kinerja atau pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga di 2022 mencatatkan 5,72% secara year on year. Indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan terutama di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Mengalami penguatan di 0,81% cukup signifikan dan akhirnya indeks harga saham gabungan kembali menembus ke level 7.100-an tepatnya di 7.102.396. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 menguat di 1,18%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,24%, LQ45 juga menguat di 0,92% dan ditutup di level 1015.281. Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya rotasi kembali terjadi, sektor barang baku memimpin penguatan di 1,24%, infrastruktur juga menguat di 1,22%, properti menguat di 0,09%, sementara pemberat datang dari sektor teknologi dengan mengalami pelemahan di 1,16%. Kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Dari energi ada Bumi, ditutup di zona hijau menguat ke level 178, infrastruktur telekomunikasi ada Telkom menguat di 4.280. Dari energi logam dan mineral mentah ada Antam hari ini menguat signifikan dan ditutup di level 2.000, sementara dari perbankan Big Cap dikontribusi oleh BBRI menguat di 4.690. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa yang masuk ke dalam deretan top losers. Di antaranya ada Pegas melemah cukup dalam di 1.850 pasca rilis kinerja kuartal ketiga di 2022. Kemudian TCPI juga melemah di 10.625, PMLF tertekan di 510 sementara ITMG ditutup di zona merah di 43.575. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei menguat di 1,21%, STI juga menguat di 0,10%, Kospi menguat di 0,99%, sementara Hang Seng menguat cukup signifikan di 2,70% di 16.596,78.